Abu Ilyas TV. Kisah Perang Badar. Kalau yang belum pernah dengar, semoga ini menjadi ilmu baru. Nah, Rasulullah SAW pergi meninggalkan kota Mekah karena diusir oleh orang-orang kafir Mekah. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum pergi meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Kepergian Rasulullah SAW dan para sahabat ini atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah gak ngizinin, ya Rasulullah tidak akan pergi ke berhijrah ke Madinah. Rasulullah dan para sahabat yang berasal dari kota Mekah, para sahabat yang berasal dari kota Mekah dikenal dengan nama kaum Muhajirin, yang tinggal bersama Madinah. Kalau sahabat penduduk Madinah namanya kaum Ansor. Dimana ketika di Madinah, Rasulullah dan kaum Muhajirin menetap di Madinah penuh dengan kemiskinan, meninggalkan harta benda mereka. Adapun orang-orang kafir Mekah, mereka bekerja sebagai pedagang. Mereka berdagang menggunakan uang yang telah mereka ambil dari umat Islam di Mekah. Ketika mereka pulang dari Syam menuju kota Mekah dan membawa barang dagangan yang banyak, mereka pasti melewati kota Madinah. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengajak semua sahabat untuk menghadang pedagang-pedagang kafir yang melewati kota Madinah agar mereka tidak memasuki kota Madinah. Lalu kita akan menjelaskan sebab terjadinya perang Badar. Rasulullah SAW mengutus seseorang yang bernama Bas-Bas bin Amr untuk melihat rombongan dagang kafir Mekah. Bas-Bas pada saat itu pergi meninggalkan kota Madinah. Dia pun pergi menuju padang pasir yang banyak dilalui para pedagang. Tidak lama setelah itu, Bas-Bas melihat rombongan pedagang. Tolong perhatikan. Bas-Bas pun bergegas menemui Rasulullah SAW untuk memberitahu dan akan kedatangan rombongan dagang kafir itu. Bas-Bas datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa berita bahwa rombongan dagang kafir Mekah akan datang melewati Madinah. Rombongan dagang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa beberapa ekor unta. Unta-unta itu mengangkut kebutuhan pokok. Dan Abu Sufyan membawa beberapa kilo emas. Rombongan dagang Abu Sufyan ini berjumlah sekitar 40 orang. Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk ikut serta menghadang rombongan dagang Abu Sufyan. Duduknya yang benar. Duduk. Yang diajak Rasulullah ini hanya laki-laki yang sudah dewasa. Itu artinya anak-anak kecil dan kaum wanita tidak diperbolehkan ikut serta. Seorang itu boleh diizinkan perang ketika usianya sudah mencapai 15 tahun. Di sini ada yang usia 15 tahun enggak? Makanya salah satu tanda balik itu adalah ketika sudah memasuki usia 15 tahun. Kita lanjut. Apakah ternyata banyak kaum lelaki yang bersemangat untuk ikut serta ajakan Rasulullah SAW. Mereka melakukan ini untuk mengharap pahala dari Allah, bukan karena ingin dipanggil superhero, pahlawan. Siapa yang di sini suka nolong orang tapi niatnya pengen dipanggil superhero? Harus ikhlas, karena itu termasuk dari 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Itu namanya riya. Nah, kita lanjut. Jumlah pasukan Rasulullah yang ikut bersama Rasulullah ini
sekitar 311-an orang. Ada yang mengatakan 319, 317, 316 atau 314. Kalau di sini disebutkan 319 orang. Mereka pergi meninggalkan kota Madinah pada tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Rasulullah yang pergi bersama 319 sahabat yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka pergi dengan membawa 70 unta. Karena jumlah mereka yang banyak dan unta mereka yang sedikit, akhirnya mereka bergantian menaiki unta. 3 atau 4 orang bergantian untuk menaiki 1 ekor unta. Rasulullah SAW bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad. Nah, apa yang terjadi dengan rombongan dagang Abu Sufyan? Nah, Abu Sufyan telah mengetahui bahwa rombongannya bakal dihadang sama Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengirim seseorang yang namanya Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah untuk memberitahukan kepada orang-orang Mekah akan bahaya yang akan menimpa mereka. Damdam pergi menuju Mekah. Di pertengahan jalan dia menghentikan kudanya, lalu melukai hidung, muka, dan merobek-robek bajunya. Setelah dia sampai di kota Mekah, Damdam langsung berteriak dengan suara keras bahwa Rasulullah SAW telah menyerang rombongan dagang Abu Sufyan dan hendak mengambil semua barang dagangannya. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, dia menunjukkan luka-luka yang ada di badannya. Padahal Damdam Perang Badar ini pun terjadi dengan sangat seru. Ini perang terbesarnya. Dengan penuh keberanian, pasukan Rasulullah gak henti-hentinya melawan pasukan kafir. Hingga pasukan kafir itu terbunuh satu demi satu. Rasulullah juga ikut serta dalam peperangan ini. Beliau terjun ke medan pertempuran. Banyak pasukan kafir yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Sesekali Rasulullah keluar dari medan pertempuran untuk mengatur jalannya pertempuran ini. Berkat keteguhan iman dan niatnya yang pengen mati syahid dan menghadap pahala, akhirnya Allah memberikan pertolongan. Nah, siapa yang tahu pertolongannya apa? Betul. Balik. Ibu jadi bubar enggak? Sedikit karena 5 menit lagi waktunya. Pertolongan para sahabat yang begitu kuat dan keberanian mereka yang begitu besar benar-benar membuahkan hasil. Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan menurunkan bantuan tentara. Kalian, tentara-tentara itu adalah para malaikat yang berjumlah sekitar 3.000. Untuk membantu mereka dalam pasukan kafir, ya. Pemimpinnya itu Jibril. Para malaikat itu adalah tentara-tentara yang ditugaskan oleh Allah untuk membantu Rasulullah SAW. Para malaikat yang turun berjumlah 3.000 malaikat. Mereka membunuh pasukan kafir. Allah Akbar, ya, besar Allah. Rasulullah dan para sahabat dibantu oleh para malaikat. Ini semua karena keimanan mereka yang begitu kuat, sehingga pertolongan Allah datang kepada mereka. Siapa yang menang dalam peperangan ini? Islam. Betul sekali, Rasulullah dan para sahabat. Mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Islam menang dari pasukan kafir dan musyrik. Walaupun jumlah pasukan Islam
ke pasukan kafir, tetapi pertolongan Allah dan kekuatan iman mereka yang menjadikan Islam menang. Sedikit informasi. Nah, di perang Uhud itu adalah perang di mana pasukan Islam kalah. Ada yang tahu kalahnya kenapa? Betul sekali. Sudah pernah dengar? Pertolongan Allah dan kekuatan iman mereka yang menjadikan Islam menang. Jadi gak usah memikirkan jumlah, yang penting imannya kuat. Kalau pasukan kafir kan gak punya iman ya. Sebelum aku masuk pertanyaan, masih persoalan, aku mau nanyain pendapat kalian. Siapa yang nyebut pasukan perang Badar itu pasukan Muslim 319 orang? Banyak ya. Siapa yang nyebut 314? Siapa yang nyebut 315? Siapa yang nyebut 316? Jawab ada? Nah, sekarang kita kasih pertanyaan. Ahwat dulu ya. Ahwat belum dikasih pertanyaan nih. Kita ke Ahwat dulu ya. Siap-siap ya. Yang tidak mendengarkan gak bakal paham. Biar paham, memperhatikan dulu ya. Nah, saya mau kasih pertanyaan. Berapakah orang di pasukan Abu Jahal yang meninggalkan, yang kembali ke Mekah? Kan asalnya 1.300 orang. Ahwat 5. Kan asalnya 1.300 orang. Nah, 300-nya pergi pulang ke Madinah. Nah, sisanya berapa? 1.000. Betul. Siapa tadi yang jawab? Iya. Sama, dapat hadiah. Kali ini kita sebagai murojaah saja ya. Kan tahun kemarin kita udah nanya, kan ke tahun kemarin ada yang mempraktekkan tentang kalimat syahadat nih. Nah, ada yang belum nih. Ada yang belum kepilih. Kemarin itu yang kepilih yang apa? Yang ucap syahadat di Ikhwan itu Agung ya. Kalau yang di perempuan itu tahun kemarin apa ya? Hah? Ya Agung. Kalau di Akwat itu siapa ya? Iya, yang perempuan. Nah, sekarang kita kasih pertanyaan. Siapa yang bisa mempraktekkan dua kalimat syahadat? Lebih banyak mana pasukan musyrikin sama pasukan Rasulullah? Musyrikin. Iya, 1.300 orang. Mereka membawa 100 ekor kuda, 400 buah tameng, dan beberapa ekor unta yang sangat banyak sekali. Pasukan perang ini langsung di bawah pimpinan Abu Jahal. Sedangkan rombongan Abu Sofyan, mereka terus melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di suatu lembah yang bernama Badar, mereka bertemu dengan seorang kafir namanya Majdi bin Amr. Abu Sofyan memintanya untuk mencari tahu tentang pasukan Rasulullah. Majdi pergi untuk mencari informasi tentang pasukan Rasulullah. Sebentar.
tua itu masih tahu kalau mereka melihat beberapa orang di dekat bukit. Masdi kembali menemui Abu Sofyan. Lalu Masdi dan Abu Sofyan pergi menuju ke tempat yang dimaksud oleh kedua orang tersebut, ya, kedua orang tua itu. Di tempat itu Abu Sofyan melihat kotoran unta. Dari kotoran unta itu Abu Sofyan tahu kalau Rasulullah lagi menghadang mereka di jalan menuju kota Madinah. Akhirnya Abu Sofyan memutuskan untuk tidak melewati kota Madinah. Dia lebih memilih jalan lain. Lalu Abu Sofyan menulis surat kepada Abu Jahal bahwa Abu Sofyan telah selamat dan lebih baik Abu Jahal dan pasukannya pulang kembali ke Mekah. Surat yang dikirim Abu Sofyan sampai ke di tangan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal gak mau kembali ke Mekah dan dia memerintahkan pasukannya untuk terus pergi ke daerah Badar dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdapat 300 orang dari pasukan Abu Jahal yang tidak mau melanjutkan perjalanan. Mereka memilih untuk kembali ke Mekah. Coba siapa yang bisa nebak ya? 1.300 kurang 300 berapa? Tuh 1.000. 300. Siapa yang jawab? Karim. Siapa ini namanya? Hah? Karim. Benar kata Karim, Abu Jahal melanjutkan perjalanan menuju ke Badar dengan pasukannya yang berjumlah ada 1.000 orang, 1.000 orang, ya. Tapi tentu masih banyak mana pasukan Abu Jahal sama Rasulullah. Pasukan Rasulullah 319 orang. Ya, pasukan Abu Jahal yang lebih banyak. Nah, kita akan menceritakan bagaimana kisah sebelum perang Badar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa orang-orang kafir maka datang dengan pasukannya untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengizinkan Rasulullah dan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat dan mereka mengatakan bahwa mereka siap memulai membela Rasulullah, siap membela Islam, siap menegakkan Islam. Kami siap membela Rasulullah, kami siap membela Islam dan menegakkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira atas semangat para sahabat dan kekuatan iman mereka untuk menegakkan Islam dan membela Rasulullah. Rasulullah dan seluruh sahabat yang berjumlah 319 itu pergi ke lembah Badar. Perhatikan, nanti di akhir ada pertanyaan. Yang jawabannya benar bakal dikasih hadiah kayak Karim. Mau dikasih hadiah? Siap mendengarkan? Oke lah. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi, beliau melihat seorang anak kecil yang ikut serta dalam barisan pasukan perang itu. Dia menyelinap di dalam pasukan Rasulullah SAW. Anak kecil itu namanya Umair bin Abi Waqqas. Dia ikut dalam barisan pasukan perang Rasulullah bersama kakaknya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah melihatnya dan memintanya untuk pulang. Namun Umair malah menangis dan gak mau pulang. Dia pengen ikut berperang bersama Rasulullah, ingin berjihad menegakkan Islam, bukan ingin berjihad gara-gara mau dipanggil superhero. Umair terus menangis. Kakaknya Sa'ad justru membela adiknya.
saat meminta kepada Rasulullah agar adiknya diizinkan untuk ikut berperang. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya ikut berperang. Dalam perang Badar ini Umair meninggal sebagai syahid. Kecil-kecil udah meninggal. Perang antara pasukan Rasulullah yang berjumlah 300 belasan orang dengan pasukan kafir yang berjumlah 1000 orang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di daerah Badar. Ini perang pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Malam Jumat sebelum peperangan itu terjadi, Allah memberikan nikmat kepada seluruh pasukan Rasulullah. Allah jadikan semua mengantuk hingga tertidur pulas. Mereka dapat beristirahat dengan baik, kekuatan mereka semakin besar. Dan di malam itu Rasulullah SAW berdoa. Perhatikan, tolong. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan pertolongannya kepada umat Islam. Abu Ilyas TV.